Shalom Alaikum. Bapak Yahweh terus memberkati kita semua dalam kehidupan perjalanan dari hari lepas hari. Ya Bapak Ibu, di sahabat kali ini kita akan belajar satu materi yang saya beri judul Tetap Setia di Tengah Pertempuran Akhir. Ya, sekali lagi, tetap setia di tengah pertempuran akhir. Bapak Ibu, kita akan buka dan membaca baik dari kitab suci maupun dari HP suci, ya. Di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Wahyu 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Perikopnya ketiga malaikat. Demikian firman Bapa Yahweh. Dan aku melihat malaikat yang lain yang terbang di tengah langit, yang mempunyai Injil kekal untuk menginjili mereka yang tinggal di bumi, dan setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Sambil berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Elohim dan berilah kemuliaan kepadanya, karena waktu penghakimannya telah tiba, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan sumber-sumber air. Dan malaikat yang lain mengikutinya seraya berkata, sudah runtuh, Babylon, kota yang besar itu, karena dia telah memberi minum segala bangsa dari anggur amarah atas pencabulannya. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba. Dan asap siksaan mereka membumbung selamanya. Dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jelilah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Amin untuk firman Bapak Yahweh. Ya, Bapak Ibu, kita melihat ya, dunia sekarang, ya, saya selalu bilang tidak baik-baik saja. Ya, dunia sekarang, perputaran kondisi dunia saat ini sudah mulai mencapai titik klimaks sejarahnya. Ya, sudah, artinya sudah hampir sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, Wahyu 14 ini memperlihatkan ada 3 pekebaran. 3 pekebaran artinya 3 pesan yang disampaikan oleh para malak dari Samayim, pesan dari Elohim kita, Bapak Yahweh, ya. Dan itu menjadi seruan terakhir, Bapak Ibu. 3 malaikat ini datang membawa seruan terakhir kepada dunia, ya, kepada orang-orang percaya, kepada seluruh manusia di muka bumi ini, ya, untuk berjaga-jaga, berhati-hati, ya, karena waktunya sudah hampir selesai. Nah, Bapak Ibu, kita lihat pergolakan ekonomi, pergolakan politik, ya, pergolakan budaya, dan semua aspek kehidupan yang sementara terjadi dan yang sementara kita alami, ya, itu sebenarnya bukan pertempuran utama.
Ya, pertempuran utama apa Bapak Ibu? Pertempuran utama adalah bagaimana kita umat-umat percaya kepada Bapa Yahweh mau menyembah siapa? Ya, pertanyaannya itu. Kita umat-umat percaya kepada Bapa Yahweh mau menyembah siapa? Mau menyembah Sang Pencipta atau mau menyembah yang diciptakan? Ya, sekali lagi saya tekankan, mau menyembah Pencipta atau mau menyembah yang diciptakan? Kalau kita sudah pasti 100% kita di dalam Kehilat Yahweh Al-Gibor Ambon 100% menyembah kepada Sang Pencipta, Bapa Yahweh itu sendiri di dalam nama Yeshua Mesias. Ya, tapi banyak saudara-saudara kita Bapak Ibu yang di luar sana menyembah kepada ciptaannya Bapa Yahweh. Ya, padahal Bapa Yahweh bilang kita tidak bisa menyembah kepada ciptaannya, bahkan kepada malaikat pun tidak boleh kita sembah. Jangan menyembah patung menyerupai apapun, bahkan malaikat sekalipun. Ya, kehidupan kita jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah menyembah Pencipta, tapi ternyata dalam kehidupan kita menyembah yang diciptakan. Banyak hal Bapak Ibu, ya, kalau mau bilang yang kita menyembah yang diciptakan, bisa karena waktu kita terbuang dengan hal-hal di luar, ya, waktu kita pakai untuk bermain HP, waktu kita pakai untuk duduk nongkrong tidak ada punya makna, waktu kita pakai banyak untuk bekerja, waktu kita pakai banyak untuk pendidikan, sehingga akhirnya kadang-kadang Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita lupa untuk datang di hadirat Bapa Yahweh. Padahal Bapa Yahweh bilang, sembahlah kepada yang pencipta itu. Ya, jadi bukan yang diciptakan. Oke Bapak Ibu, kita akan lihat satu-satu pesan dari malaikat, 3 malaikat ini satu-satu kita akan lihat ya. Malaikat yang pertama, ya, dia membawa Injil, ya. Malaikat yang membawa Injil kepada semua bangsa, lalu dia menyerukan, takutlah Elohim, ya, takutlah Tuhan, muliakanlah Dia, sebab penghakimannya sudah tiba. Itu berarti waktunya sudah dekat. Kalau sudah tiba dalam bahasa kitab suci Bapak Ibu, ya, menurut Bapa Yahweh itu sudah terjadi. Tapi bagi kita mungkin akan terjadi. Tapi di alam roh Bapa Yahweh sudah menyatakan itu sudah terjadi. Contoh, saya kasih contoh ya. Dalam kitab suci Tuhan Yesus bilang, hari ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh. Apakah waktu dia berbicara dengan murid-murid dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh? Belum kan? Ya. Tapi di alam supranatural, ya, di alam supranatural, ya, di rencana Bapa Yahweh, Yeshua sudah duduk di sebelah kanan tahta Bapa Yahweh. Jadi sebelah kanan, nanti saya terangkan, di suatu saat saya akan terangkan yang duduk di sebelah kanan itu seperti apa, ya. Yang duduk di sebelah kanan, bahasa duduk di sebelah kanan. Nanti orang berpikir ya, kadang-kadang orang sebelah, ya, berpikir di sebelah kanan berarti ada 2 Tuhan dong. Ada Bapa Yahweh, ada Yeshua. Siapa tahu bahwa Bapa Yahweh itu Yeshua, Yeshua itu Bapa Yahweh. Tapi karena bahasanya duduk di sebelah kanan, berarti ada yang di tengah-tengah, lalu ada yang di kanan. Betul Bapak Ibu? Nah, itu kadang-kadang merusak alam pikir kita. Jangan sampai berpikir bahwa ada 2 Tuhan. Ya, dan orang di seberang itu, di sebelah, kadang-kadang serang kita dengan bahasa-bahasa kiasan Alkitab seperti gitu. Ya, kiasan-kiasan dalam kitab suci. Ya, saya kasih bocoran saja bahwa kata yang duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh itu bukan soal ada 2 oknum atau 2 orang atau 2 Tuhan, bukan. Tapi soal otoritas kekuasaan. Karena kenapa? Yang kanan biasa selalu diartikan sebagai yang kuat, yang punya otoritas, yang punya kuasa, ya kan? Jadi bahasa kitab suci harus kita terjemahkan baik-baik. Jangan kita mengartinya secara letterleh, ya, karena dia punya pengertian yang besar. Nah, kita kembali Bapak Ibu, bahwa kemudian ada otoritas yang
Bapak Yahweh berikan untuk malaikat yang pertama, menyerukan kepada umat di bumi, sembahlah Dia, sembahlah Tuhan, muliakanlah Dia, ya. Karena memang Bapak Yahweh satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Di luar Bapak Yahweh, di luar Yeshua HaMashiach, tidak ada keselamatan. Nah, orang mau bilang apa, pengetahuannya setinggi langit, bahkan sedalam lautan, bilang bahwa nama Tuhan itu Allah dan Yesus, tapi yang mereka pakai kitab suci itu dari Israel. Israel tidak mengenal Allah dan Yesus. Yang Israel kenal adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, jadi satu-satunya jalan untuk keselamatan cuma di dalam Yeshua HaMashiach, karena Dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Makanya malaikat bilang, sembahlah Tuhan. Tuhan siapa? Bukan Tuhan dari Arab, bukan Tuhan dari Yunani, tapi Tuhannya orang Israel. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakov. Itu, ya. Makanya keteguhan hati kita saat ini, Bapak Ibu, benar-benar pertahankan iman sampai akhir. Jangan pernah goyah. Kita mungkin dihadapi dengan berbagai masalah, ya. Kita dihadapi dengan berbagai masalah karena memang masalah itu datang untuk menguatkan iman kita. Sebuah pisau tidak akan pernah tajam tanpa diasah, iya kan? Seorang pandai besi, dia membuat pisau, dia membuat sebilah pedang, ya, tanpa diasah tidak akan pernah tajam. Oleh karena itu sama dengan iman kita. Tanpa diasah dengan masalah, tanpa diasah dengan persoalan, imanmu akan tumpul. Tapi ketika semakin diasah, semakin banyak persoalan, maka imanmu semakin tajam. Dia tidak akan jatuh ke bawah, tapi dia akan terus naik sampai di atas. Itu iman yang harus kita perjuangkan. Iman bukan iman abal-abal, ya. Ketika menghadapi masalah, lalu kemudian kita kelepak-kelepak, tidak. Iman kita di dalam Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri adalah iman yang kuat. Kita punya kehilangan saja nama Yahweh El Gibor, Tuhan yang perkasa. Kalau Tuhan kita sudah perkasa, maka anak-anaknya juga perkasa. Ya, itu. Jadi jangan takut menghadapi masalah, Bapak Ibu. Masalah kecil. Kita lihat masalah seperti kita melihat kapal di tengah laut. Kapal, ketika kita berdiri dekat kapal, kapalnya itu luar biasa besar. Tapi kita memandang kapal ketika dia sudah di tengah laut, dia kecil sekali. Yang besar itu lautan yang besar. Kuasa Bapa Yahweh itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ya, makanya malaikat Bapa Yahweh yang diutus, ya, untuk menegaskan bahwa sistem perpolitikan, sistem ekonomi, ya, sistem keagamaan yang sekarang mulai digerakkan, ya, oleh dalam tanda kutip raksasa-raksasa dunia, ya. Pada akhirnya kalau tidak berdiri di atas tumpuan Bapa Yahweh, semuanya akan hancur. Pastikan itu, Bapak Ibu. Ya. Kita akan masuk, Bapak Ibu, mungkin kita tidak sampai masuk ke masa the great tribulation atau masa kesusahan besar. Siapa yang mau masuk? Siapa yang kuat tahan? Ya, siapa yang mau menderita? Tidak ada yang mau menderita, Bapak Ibu. Ya, saat-saat ini nih, istilah gini, dia punya, kalau kita dekat api, dia punya hawa-hawa panasnya, mungkin yang kita rasakan. Ya, harga mulai naik, ya, cuaca agak ekstrim sedikit, ikan mahal, betul Bapak Ibu? Sayur mahal, baru yang ikan dan sayur saja mama-mama hati sudah susah, ya, apalagi sembako naik, semua kebutuhan pokok naik, lalu kemudian biaya pendidikan naik, ya, biaya transportasi naik, pusing tujuh keliling, ya. Pada saatnya semua itu akan terjadi, karena kenapa? Semua akan disatukan di dalam era digitalisme, ya. Semua transaksi bank, Bapak Ibu, semua juga akan dikontrol, ya. Pergerakan Bapak Ibu, uang keluar, uang masuk, semuanya akan dikontrol, ya.
Karena memang dia akan menjurus kepada satu ekonomi dunia, satu agama, satu pemerintahan. Ya, makanya firman ini datang. Betul-betullah sungguh sembah Bapa Yahweh. Jangan pernah tinggalkan Bapa Yahweh. Ya. Nah, di situ dikatakan ya bahwa ada anggur. Anggur ini anggur yang dunia kasih. Ya. Anggur itu melambangkan ajaran-ajaran sesat. Anggur itu melambangkan bahwa ada pengajar-pengajar palsu. Saya sudah pernah terangkan. Ada nabi-nabi palsu. Ada guru-guru palsu yang datang untuk mencemarkan orang-orang percaya. Ya, karena itu kuatkanlah iman. Jangan sampai tergoda. Banyak saudara-saudara kita yang tergoda. Ya, ada yang penyembah Bapa Yahweh sekalipun. Ya, mereka mengajarkan, memprediksikan bahwa akhir zaman ya akan terjadi pada bulan Juni. Ternyata bulan Juninya sudah lewat. Kemarin saya lagi mendengar di TikTok ada salah satu profesor. Dia bilang kiamat atau akhir zaman nanti tanggal 29 September nanti. Kiamat mau jadi bagaimana sementara di Great Tribulation belum jadi. Itu kenapa Bapak Ibu? Pengajaran mereka ambil cantol dari kitab suci, tapi kiblatnya ke Yunani. Kalau kiblatnya ke Ibrani, ke Israel, pasti tepat perhitungan waktunya. Tapi kalau kiblatnya ke Yunani, ke Arab, sampai ayam tumbuh gigi tidak akan pernah dapat kapan Tuhan Yesus datang. Padahal Tuhan Yesus bilang, ya sebelum aku datang kan banyak tanda-tanda. Kalau tanda-tanda itu berarti memang sudah dekat. Bangsa bangkit melawan bangsa, akan terjadi perang di mana-mana, kelaparan, wabah penyakit, itu tanda-tanda. Nah, tugas kita apa? Mempersiapkan diri kita agar di hadapan Bapa Yahweh kita dimurnikan. Ya, jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang yang entah tidak tahu kapan kita kedapatan tidak beriman. Tapi saya percaya Tuhan Yesus datang, semua yang ada di kilat Yahweh di Rambut adalah orang-orang beriman. Ya, kita pasti terangkat Bapak Ibu. Nanti kita akan berbicara di akhir renungan ini bagaimana keadaan Samayim. Ya, nanti kita akan berbicara. Karena itu kitab suci yang tulis, bukan saya yang ngarang-ngarang ya. Nah, satu hal yang pasti, sistem dunia yang tidak berakar pada Tuhan yang sebenarnya, sekuat apapun dia, pasti akan hancur. Ya, baik itu mau dibikin model seperti apa, ya, mau diatur sedemikian rupa, ya, kalau tidak bertumpu pada Tuhan yang benar, dia bagaikan sebuah gabah-gabah akan hancur dengan gampangnya. Ya, kita sebagai umat-umat percaya Bapa Yahweh, kita sudah dikeluarkan dari Mesir. Ya, jangan lagi kembali ke Mesir. Ya, kalau kembali ke Mesir berarti kita penyembahannya penyembahan yang lama. Sama seperti Abraham, disuruh keluar dari Ur Kasdim, karena disitulah dia punya bapak menyembah patung-patungnya buatan Nimrod. Ya, patung-patung berhala, dia keluar dari situ. Karena kalau dia tinggal di situ terus, dia tidak akan dimurnikan. Ya, dia tidak akan menjadi umat pilihan. Makanya Bapak Yahweh harus pilih dia keluar dari situ. Walaupun kemudian nanti dia kembali di situ dan menghancurkan Baal-Baalnya Nimrod, yang membuat Nimrod memasukkan dia di dalam tungku perapian. Tapi kemudian Abraham tidak terbakar, sama seperti Hananya, Mitsael, dan Arsaria. Nah, Bapak Ibu, kita lihat malaikat yang kedua, ya, malaikat yang kedua, dia berbicara tentang jatuhnya Babel, ya. Lihatlah, Babelonia jatuh, Babelonia hancur. Itu dia berbicara mengenai
simbol sistem dunia yang melawan Tuhan, ya. Campuran kebenaran dan kesesatan dan kebingungan rohani. Saat ini sistem Babilonia lagi jalan, Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, sistem Babilonia. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang sudah tidak takut Tuhan. Orang bahkan melawan Tuhan. Ya. Bahkan saudara-saudara kita, dibilang Tuhan yang benar juga ngeyel. Tetap bantah saja. Oh, kita sudah dari potong pusat sudah menyembah Alibaba. Ya. Ya, kalau bisa diperbaiki untuk menyembah yang benar, kenapa tidak? Kenapa harus berkeras hati? Kenapa harus keras kepala? Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu sudah dipilih menyembah Bapak Yahweh dalam Yesus. Itu puji Tuhan. Amen. Ya, karena di luar sana masih banyak yang terombang-ambing, tidak tahu mau menyembah siapa yang benar. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau kita benar-benar menyembah Bapak Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach, ya, santet pelet tidak akan bisa kena kita. Tapi kita lihat banyak orang di luar sana, ya, baik yang tidak seiman dengan kita maupun yang seKTP iman dengan kita, ya. Ketika orang santet kena, maka akhirnya pergi ke orang pintar. Berarti yang datang itu orang bodoh. Iya. Tapi kalau kita menyembah Bapak Yahweh dalam Yesua, jangan berharap santet itu bisa kena kita. Ya. Jangankan santet, orang punya niat jahat, doa-doa jahat saja untuk kita dapat hukuman mental balik kepada orang itu. Tahan itu Bapak Ibu. Nah, kemudian malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga memberi peringatan keras. Siapa menyembah binatang dan patungnya serta menerima tanda pada dahi atau tangan akan menerima murka Elohim dan disiksa bersama-sama dengan Satan. Ya, jangan berpikir bahwa nanti di neraka sana lalu kemudian setan yang menyiksa orang-orang yang jahat. Ya, itu pemahaman yang keliru. Kadang-kadang kita dulu disuguhi dengan buku-buku, dengan cerita-cerita. Nanti sampai di neraka kalau jahat, setan siksa, potong lidah lah, ya, potong kepala lah, ya kan, ditusuk dari bawah sampai ke kepala lah. Itu nonsen, omong kosong. Justru setan yang sama-sama disiksa. Enak sekali dia menjerumuskan orang di dunia, kemudian enak-enak sekali dia diberikan otoritas untuk menyiksa orang di neraka. Kau juga disiksa sama-sama gitu, ya. Pada akhirnya semua orang yang tidak percaya, yang menyangkal nama Bapak Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach, tempatnya cuma di neraka. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, ya, malaikat yang ketiga ini memperingatkan kita untuk jangan sampai kita terjerumus kepada penyembahan yang palsu. Ya. Jangan menyembah kepada binatang dan patung itu. Binatang dan patung bukan tiba-tiba kemudian tiba-tiba kerbau atau sapi atau kambing datang kita menyembah, tidak. Itu cuma bahasa kiasan, ya. Sekarang ini banyak sistem dunia dan itu adalah binatang-binatang yang nanti banyak orang menyembah kepada binatang itu. Nah, kita sudah diuji beberapa tahun yang lalu, ya. Kita tidak memasang tanda binatang itu. Karena ke depan Bapak Ibu itu juga akan berlaku. Makanya kenapa judul materi kita di hari ini, ya, tetap setia di tengah pertempuran akhir. Nah, jangan sampai karena perut lapar, jangan sampai karena esok mau makan apa, jangan sampai tidak tahu esok mau bayar anak punya sekolah dengan apa, jangan sampai pekerjaannya tidak ada lalu kemudian menyerahkan diri dengan cuma-cuma. Bertahan sampai akhir, karena pertempuran kita bukan pertempuran lagi antara fisik dengan fisik, tapi pertempuran roh. Ya, satu hal yang
pasti harus kita lakukan menghadapi pertempuran-pertempuran itu. Bapak Yahweh, saya datang bukan dengan kuatnya saya, seperti Daud. Saya datang dengan nama Raja Semesta Alam, Bapak Yahweh, dalam nama Yesus. Pasti kita menang. Ya. Nah, Bapak Ibu, tipu muslihat pasti itu terjadi. Ya. Dibuat seakan-akan itu sangat baik, tapi ternyata itu adalah serigala berbulu domba. Ya, mereka yang menciptakan wabah, mereka yang menyediakan anti wabahnya. Betul Bapak Ibu? Ya. Jadi seakan-akan mereka datang sebagai pahlawan, pada pahlawan kesiangan. Ya. Jadi jangan kita tertipu. Dekat dengan firman Bapak Yahweh supaya mata rohani itu kita terbuka. Kalau mata rohani kita tidak terbuka, kita ditekan, kita akan kalah. Tapi ketika mata rohani kita terbuka, kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Bapak Yahweh, maka kita akan melihat, oh ini pekerjaannya si Satan. Jangan engkau datang selaku pahlawan kesiangan. Ya. Jadi Bapak Ibu, baik secara pribadi, Bapak Ibu semua, maupun anak-anak yang masih sekolah, pantau baik-baik, berhati-hati, supaya jangan memakai tanda bilangan binatang itu. Nah, kita jangan sebut lagi. Kalau sebut, nanti ini dia masuk di YouTube, di Bennett. Ya kan? Kalau kita berbicara terlalu transparan, nanti pasti di take down. Jadi kita pandai-pandailah. Ya. Nah, umat Tuhan yang taat ditandai dengan meterai Bapak Yahweh. Ya. Tanpa kita lihat secara alam roh, di tengah dahi kita dan di tangan kanan kita sudah ada nama Bapak Yahweh dan Yesus. Oleh karena itu meterai yang dari si Satan tidak akan bisa tembus kita, tidak akan bisa dimeteraikan di dahi kita. Ya. Sehingga ketika Yesus datang, Yesus melihat, oh ini yang sudah dimeteraikan dengan nama saya. Ya, itu yang terangkat. Tapi yang dimeteraikan dengan nama ilah-ilah bangsa-bangsa, maka tempatnya dihancurkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, perjuangan untuk iman kadang-kadang setengah mati, betul? Karena kenapa? Tekanan kuat, masalah datang silih berganti, tidak habis-habisnya. Seakan-akan Tuhan tidak tolong, seakan-akan. Tapi sebenarnya yang saya sering bilang, Tuhan lihat timing yang tepat. Satu, yang kedua, Tuhan lihat kesiapan hati kita. Sudah bisa menerima mujizat atau belum? Ya. Jadi satu timing, dua Tuhan melihat hati kita sudah siap atau belum. Nah, tapi Tuhan berjanji sampai akhir. Mau itu taruhannya harta, mau itu taruhannya nyawa, bertahan sampai akhir. Ya. Karena di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 itu janji Yesus bagi kita. Ya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Lanjutannya, percayakah engkau akan hal ini? Amen. Tuhan bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Amen. Marta jawab, ya saya percaya. Begitu pula ketika saya bertanya kepada saudara. Dan kita yakini, kita percaya. Ya, mau itu nanti mati secara fisik, mau itu nanti mati secara roh, kemudian diubahkan dengan tubuh kemuliaan, kita tahu kita pasti hidup. Ya, karena itu janji Yesus. Yang katakan ini Yesus sendiri, bukan manusia. Ya, bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan Paulus, tapi yang katakan itu Yesus sendiri. Kalau Yesus yang katakan adalah ya dan amin, pasti terjadi. Ya, jadi kita tidak perlu takut menghadapi situasi ke depan. Kita tidak perlu takut.
Kalau kita punya Tuhan selalu membentengi kita, selalu mengawali kita, ya, selalu membackup kita. Di tengah kesusahan, di tengah masalah, pasti ada jalan keluar. Ya, pasti Tuhan kasih celah untuk kita bisa lolos. Tidak mungkin Dia akan tinggalkan umatnya binasa. Ya. Nah, ada dua jalan ya Bapak Ibu. Jalannya yaitu ikut sistem dunia atau sistem kekuasaan Babel yang sementara spiritnya lagi kita rasakan, atau setia kepada Bapa Yahweh. Setia kepada Bapa Yahweh berarti ikut perintahnya, ikut Torahnya Bapa Yahweh, dan terus beriman kepada Yesua. Ya, karena penghakiman sudah hampir dan sangat dekat. Ya, keputusan terpulang kepada masing-masing manusia. Ya, yang tidak percaya akan menderita selama-lamanya. Yang percaya kepada Bapa Yahweh akan mendapat sukacita juga selama-lamanya. Ya. Nah, kita harus yakin bahwa ketika kita sudah setia di dunia ini, ya, tujuan akhir kita adalah Samayim. Ya, tidak mungkin tujuan akhir kita di tempat lain. Nah, nanti kita belajar di Samayim itu seperti apa, ya? Bagaimana keadaan Samayim sesuai dengan apa kata kitab suci. Ya, jadi bukan kata saya. Sesuai dengan apa kata kitab suci. Samayim Bapak Ibu, ya, adalah langit dan bumi yang baru, tempat tinggal orang-orang benar selamanya dan kekal. Ya, itu yang harus kita tempati Bapak Ibu. Karena kenapa? Bumi ini akan dirusaki, akan penuh dengan bara dan belerang. Sudah tidak ada air bah lagi. Tapi harus dihancurkan. Nanti baru Bapak Yahweh bentuk langit dan bumi yang baru. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, ya. Nah, berbicara mengenai langit dan bumi, ya Bapak Ibu. Dari Kejadian 1, ya, kita pembacaan di Kejadian 1 ayat 1, kata yang pertama Beresit. Beresit artinya pada mulanya. Ya. Pada mulanya, Beresit bara Elohim et ha-samayim ve et haaretz. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi Bapak Ibu, ya. Ini bar, ini bahasa Aram, bahasa tempo dulu, digabungkan dua ini, ya. Bet dan res. Jadi bar. Kalau anak laki-laki, kemarin kita belajar ya, bar mitzvah. Bar itu anak, ya, sama dengan ben, ya, sama dengan ben. Nah, bar itu anak, alef itu Tuhan atau kekuatan, ya. Kemudian sin itu hancur atau dihukum. Lalu kemudian yod melambangkan tangan. Lalu kemudian tau salib atau sempurna. Apa maksud ini Bapak Ibu? Di dalam Kejadian 1 saya sudah menceritakan siapa Bapak Ibu? Sudah menceritakan siapa? Kalau masih bingung, kita lihat. Dari bar, alef, sin, yo, tau, terciptalah kata ini. Putra Tuhan tangannya hancur di salib. Siapa putra Tuhan? Yesua. Kejadian 1 ayat 1 huruf yang pertama sudah menceritakan tentang Yesua. Pada mulanya saja sudah menceritakan tentang Yesua. Yesua hancur tidak disalib. Hancur tubuhnya, hancur tangannya. Iya kan? Tapi kemudian dia mati, dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu yang dibilang langit dan bumi yang baru dipulihkan lagi. Ya, dipulihkan lagi Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya mau katakan, kiamat bukan akhir dari segala-galanya. Ya. Kiamat itu penghancuran total pada bumi dan langit yang saat ini. Mengerti Bapak Ibu?
yang saat ini. Karena kenapa? Bumi dan langit ini sudah penuh dengan dosa. Spirit Sodom dan Gomora sudah ada sampai saat ini. Betul? Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Ya, ada orang kawin dengan pohon, ada orang kawin dengan binatang. Itu spirit dari Sodom dan Gomora. Dunia sudah hancur-hancur. Sodom dan Gomora dihancurkan dengan apa, Bapak Ibu? Api dan belerang. Maka bumi yang saat ini juga dihancurkan dengan api dan belerang. Tapi kemudian nanti Bapak Yahweh pulihkan. Di dalam Wahyu 21 ayat 1. Ya, dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini kata Rasul Yohanes, penglihatan di Pulau Patmos. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, jadi bumi yang kita tempati saat ini, dengan cakrawala, dengan langit ini, semuanya akan dihancurkan total. Tapi apakah rencana Bapak Yahweh gagal ketika menghancurkan bumi? Bumi diciptakan untuk tempat tinggal manusia. Oleh karena itu firman bilang, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Itu berarti Tuhan akan membuat lagi bumi yang baru dan langit yang baru untuk kita tempati orang-orang benar. Ya, karena tata Bapak Yahweh itu di Samayim. Tidak mungkin kita duduk bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Iya kan? Kita akan menempati bumi di Yerusalem yang baru, di bumi yang baru, langit yang baru. Ya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 21 juga dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan diperbudakan, dan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Kita dulu budak, tapi kita sudah menjadi orang-orang merdeka. Ya, kita sudah dimuliakan menjadi anak-anaknya Elohim, anak-anaknya Bapak Yahweh. Ya, nah itu berarti Bapak Ibu, alam semesta yang saat ini terpengaruh dengan dosa dan kejatuhannya, pada akhirnya juga akan dipulihkan. Ya, dibebaskan dari segala bentuk kerusakan dan penderitaan. Supaya apa? Supaya kita orang-orang benar menempati langit dan bumi yang baru. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, di Samayim tubuh kita akan dibangkitkan, bukan dihilangkan. Dibangkitkan dengan apa tadi saya bilang? Dengan tubuh kemuliaan. Ya. Nah, sama seperti Yesua, tubuhnya hancur di tiang kayu salib. Ya. Kemudian dia mati, lalu kemudian dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ya, ketika dia bangkit, dia tidak lagi melakukan mujizat-mujizat karena sudah selesai, Bapak Ibu. Ya, dia punya pekerjaan, punya pelayanan yang kemarin kita belajar itu 3 tahun saja sudah selesai. Ya, jadi dia cuma mempersiapkan murid-muridnya untuk nanti ketika dia tidak ada, maka murid-muridnya yang kemudian menyebarluaskan apa yang diajarkan. Ya, nah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Demikian pula lah hanya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ya, ini menggambarkan bahwa tubuh yang ditaburkan atau tubuh yang kuburkan, ya, tubuh fisik adalah tubuh yang alami, yang fana, ya, yang harus hancur. Ya, namun ketika dibangkitkan, kita diangkat, kemudian diangkat dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan, maka kita tidak akan merasakan kelemahan maupun penderitaan. Amen. 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 Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini keadaan di Samayim. Yang ketiga, penyembahan di Samayim bukan hanya sekedar menyanyi. Ya, siapa yang pernah berpikir nanti kalau kita sampai di Samayim, setiap hari kita cuma nyanyi penyembahan, nyanyi puji-pujian. Ya,
Firman bilang penyembahan di Samayim bukan sekedar menyanyi, ya. Perlu bukti, kita lihat di Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak ada lagi laknat. Laknat itu tidak ada lagi hukuman. Ya. Tahta Elohim dan tata anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini menggambarkan bahwa ada pemandangan yang penuh damai. Ya. Bapak Ibu, kalau hidup bersama-sama, kita hidup sama-sama dengan malaikat. Ya. Karena tubuh kita sudah tubuh kemuliaan. Malaikatnya tubuhnya kemuliaan. Nah, ini menjadi bahwa sukacita kita berada di kota Elohim, ya, kota Elohim, kota suci, kota Sion, ya, Yerusalem baru. Kita hidup di bumi dan langit yang baru. Nah, umatnya dapat menikmati persekutuan yang sempurna dengan Elohim dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Jadi tidak ada yang mencopet, ya. Tidak ada yang membunuh, tidak ada yang iri hati, dengki, tidak ada, semuanya bersih. Ya, semua aminkan karena kita mau hidup seperti di Samayim. Ya, yang keempat, Bapak Ibu, kita akan tetap bekerja, namun tanpa lelah. Bayangkan Bapak Ibu, mau pacul dari pagi sampai esok pagi sampai lusa, tidak akan pernah lelah. Ya, tidak akan pernah lelah Bapak Ibu. Buka di Yesaya 65 ayat 21 sampai 22. Ya. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat ini Bapak Ibu menandakan bahwa pemulihan di masa-masa sulit, umat Tuhan akan menikmati karyanya. Kita tetap bekerja seperti biasa Bapak Ibu, menanam, bikin rumah dan segala macam, tapi tidak pernah lelah. Yang ada cuma nikmati saja. Begitu, ya. Ya. Hidup begini Bapak Ibu, hidup begini, hidup seperti zamannya Adam dan Hawa sebelum keluar dari Taman Eden. Mereka di Taman Eden apakah terus memuji dan menyembah Bapak Yahweh? Mereka bekerja karena kenapa? Ketika waktu penciptaan Bapak Yahweh suruh apa? Suruh mengelola ciptaannya Bapak Yahweh. Ya, kita mengelola ciptaannya, kita tanam sayur, kita tanam anggur. Mama Umi mau tanam kasbi silakan, ya kan? Di sana sudah tidak pakai belajar lagi, hikmat sudah ada, tidak perlu belajar lagi. Kita yang tadi saya bilang, kita cuma nikmati, tanam, bertumbuh, nikmati. Begitu, ya kan? Waktunya nanti memuji Tuhan, waktunya memuji, waktunya kerja, tapi tidak akan pernah capek, Bapak Ibu, tidak akan pernah sakit pinggang, sakit lutut, tidak akan pernah. Ya, itu firman yang bilang, bukan saya yang bilang, Bapak Ibu. Ya, ya. Mau makan apapun ada. Adam dulu kan makan enak saja sebelum jatuh dalam dosa, iya kan? Saya nggak ada asam urat, saya nggak ada, ya, saya nggak ada sakit lambung, saya nggak ada macam-macam, ya. Kita semua hidup nikmati berkat Tuhan, ya. Nah, lalu kemudian yang paling penting, ayat ini juga menjanjikan umur panjang. Umur panjang di sini tidak dibilang sampai batas waktu. Nanti 100 tahun, 150 tahun, lalu kemudian mati. Tidak ada. Jadi hidup kekal selama-lamanya. Seperti pohon yang kita tanam. Pohon-pohon ini akan bertumbuh, tidak akan pernah mati. Karena kenapa? Harus bertumbuh untuk kita nikmati, kita makan, kita minum. Ya, itu firman yang bilang, ya. Bukan Bapak Meki yang bilang. Firman yang bilang. Lalu kemudian, ini juga kadang-kadang, ya. Yang kelima, tidak ada pernikahan tapi relasinya sempurna. Amin. Ya. Kalau kita sudah menikah saat ini, saling cinta baik-baik, ya, saling cinta baik-baik, ya. Jaga kerukunan dalam keluarga, ya. Karena Matius 22 ayat 30 bilang begini, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Malaikat kan tidak kawin,
Sampai di sana kita juga tidak kawin. Tidak ada perasaan cinta, yang ada perasaan kasih. Kasih persaudaraan. Ya. Yang sampai kita sampai di sana lihat cewek cantik, oh ini mungkin nih, mungkin dia ini saya punya jodoh, ini saya punya jodoh. Ya. Tidak ada rasa itu lagi, yang ada cuma rasa kasih. Ya, kasih sesama saudara. Ya, sama seperti kita punya kasih kepada saudara kita. Kasih Yesus kepada murid-murid seperti kasih Yesus juga kepada kita. Hidup kita di Samayim seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi tidak ada ikatan pernikahan dan tidak akan berlaku di kehidupan setelah kebangkitan. Tidak ada lagi. Ya, pernikahan atau kawin cuma di dunia. Di atas kita ketika kita sudah terangkat, sudah rapture, kita kan sudah kawin dengan mempelai kita. Kan yang kita tunggu ini kan mempelai kita. Kita sudah kawin lalu sampai di atas mau kawin dengan siapa lagi? Ya. Jadi pokoknya sudah tidak ada selingkuh-selingkuhan. Pokoknya tidak ada itu. Hidup bersaudara dalam Tuhan. Ya. Nah, ayat ini juga menegaskan Bapak Ibu bahwa tujuan utama kebangkitan adalah hidup bersama dengan Bapa Yahweh, bukan untuk memenuhi keinginan duniawi kita. Jadi yang masih ingin keinginan duniawi, dia tinggal saja di dunia. Tapi yang mau hidup bersama-sama Bapa Yahweh, kita hidup di Samayim, hidup dalam persekutuan yang indah. Ya. Lalu yang keenam, kita akan terus bertumbuh dan bersukacita selamanya ketika kita tinggal di langit dan bumi yang baru. Ya. Karena Samayim itu langit, bahasa Indonesianya langit. Ya, bahasa Ibraninya Samayim. Jadi ketika kita tinggal di Samayim, di bumi yang baru dan langit yang baru, ya. Maka Mazmur 16 ayat 11 katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tadi saya bilang, nikmati kalau kita sudah di Samayim, di langit dan bumi yang baru. Ya, saya tidak perlu ajarkan lagi tentang peta zaman ya Bapak Ibu. Ya, karena yang nanti datang kedua kali itu bukan akhir zaman. Akhir zaman nanti ketika perang Gog dan Magog. Itu baru kiamat, baru kita hidup di bumi dan langit yang baru. Ini yang kita nikmati Bapak Ibu. Nah, artinya Tuhan ingin menunjukkan jalan yang benar dan membawa kehidupan yang berlimpah-limpah bagi kita. Limpah apa? Limpah makan, limpah minum, limpah sukacita. Amin. Ya. Ayat ini juga diartikan sebagai janji kepada orang yang percaya kepada Bapa Yahweh akan mengalami sukacita dan kebahagiaan yang tidak terbatas. Ya, baik di dunia maupun di kekekalan. Ya. Jadi sebelum sampai di Samayim yang nanti diubahkan, Bapak Ibu, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya sukacita itu kita rasakan di dunia ini dulu. Ya, supaya nanti di kehidupan yang baru, di bumi dan langit yang baru, kita juga sukacita. Dan sukacita itu kekal, ya. Makanya tadi saya bilang, ketika kita berkumpul di sini, mari kita hidup lain sayang lain, hidup dalam persekutuan yang indah, ya, di dalam keluarga, ya, suami, istri, anak-anak, di dalam perkumpulan, semua hidup dengan penuh sukacita. Hadirkan Samayim di bumi yang saat ini, ya, karena Samayim Bapak Ibu adalah tempat cinta, tempat sukacita, dan tempat keindahan. Itu berpadu sempurna bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu semua dalam Keilat Yahweh El Gibor Ambon berjalan menurut firman untuk memuliakan nama Bapa Yahweh di dalam kasih persaudaraan. Amin. Ya. Amin untuk firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala.